Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun? Fa in tawallaw faqul azantukum ala sawa. Wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga di hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah baik. Jamaah ibu-ibu yang ada di lokasi gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Nah, topik ngopi kita pada pagi hari ini yaitu misi utama para nabi. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatanah bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Obrolan kita pada saat yang berbahagia ini adalah misi utama para nabi. Nabi dan Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah untuk membawa ajaran atau agama. Dalam catatan atau dalam ilmu fiqh tauhid, yang wajib kita ketahui, Nabi dan Rasul hanya 25. Tetapi jumlah Rasul itu 315. Sementara Nabi 124.000 kurang lebih. Tapi yang wajib kita ketahui cuma 25 itu. Mulai dari Nabi Allah Adam alaihissalam berakhir ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua Nabi dan Rasul itu diutus ke muka bumi ini ada misi utama. Apa yang paling utama dari misi para Nabi adalah mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah. Maka mulai dari Nabi Allah Adam sampai terakhir Nabi Muhammad dalam hal ini, dari sisi ini semua ajarannya sama, yaitu mengajarkan la ilaha illallah, sama. Nabi Allah Adam yang mengajarkan itu ke anak-anaknya, karena kan belum ada umat lain selain anaknya. Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh, Hud, Soleh, terus sampai ke Nabi Muhammad, ajaran paling utama sama, yaitu mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masa dakwah di Makkah kurang lebih 13 tahun. Saat di Mekah itu belum ada perintah sholat, zakat, puasa, haji, sholat jamaah, sholat id, belum ada. Lah
ketika di Makkah inilah selama kurang lebih 13 tahun dakwah Rasulullah hanya mengajarkan tentang la ilaha illallah itu. Dan itu butuh proses waktu yang paling lama, 13 tahun. Ketika pindah ke Madinah cuma sekitar 10 tahun untuk mengajarkan sholat, zakat, dan lain-lain itu hanya 10 tahun. Sementara untuk menanamkan tauhid butuh waktu 13 tahun. Itu misi utama para nabi yang pertama, yaitu mengajarkan tauhid. Karena kalau ibarat sebuah bangunan, tauhid ini pondasinya. Lah orang mau bangun rumah, yang dulu dibangun adalah pondasi. Jangan sampai hiasan udah dibikin tapi pondasinya enggak ada. Ya ambruk rumahnya. Begitupun kita sebagai umat Rasulullah, umatnya para nabi, tentu ketika mengajarkan kepada anak-anak kita, ya jangan lupa diajarkan tauhid itu. Mengajarkan tauhid mulai dari lahir merocot ke muka bumi udah dikenalkan tauhid dengan kalimat azan. Kemudian ketika masuk ke tingkat pendidikan anak-anak, sekarang kan guru-guru TK, guru-guru PAUD kan kreatif ya. Mengajarkan tauhid dengan lagu, dengan nyanyi dan lain sebagainya. Ini untuk memperkenalkan lagu-lagu yang sudah populer di anak-anak kemudian diubah, diisi dengan ajaran tauhid. Intinya misi utama para nabi adalah la ilaha illallah. Lah kemudian setelah tauhid sudah tertanam, ibarat rumah pondasi sudah terbangun, baru membangun yang lainnya. Kemudian di antara tugas Rasulullah, bukan hanya Nabi kita Muhammad ya, nabi-nabi sebelumnya, setelah memperkenalkan Allah sebagai zat pencipta alam raya ini, yang memelihara alam raya ini, yang diajarkan oleh para nabi tentu adalah kemasyarakatan keseharian atau dalam bentuk akhlak. Maka ada hadis Rasulullah yang begitu terkenal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apakah akhlak yang sebelumnya belum sempurna? Ya sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Rasulullah mengajarkan akhlak kepada kita. Apakah masyarakat saat itu sebelumnya belum berakhlak? Ya sudah, cuma belum sesuai dengan ajaran yang baru atau Islam itu sendiri. Misalnya, akhlak kepada siapa? Yang pertama tentu akhlak kepada Tuhan Sang Pencipta, pada Allah. Akhlak kita kepada Allah gimana? Kemudian akhlak kepada diri sendiri. Akhlak kepada orang tua, akhlak kepada lingkungan, dan kepada lingkungan sesama makhluk Allah, dan kepada lingkungan yang selain manusia. Entah hewan, tumbuhan, lingkungan, dan sebagainya. Ini misi utama dari para nabi dan para rasul. Setelah mengajarkan akhlak, kemudian ada ayat yang begitu terkenal tadi dibacakan oleh qari kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami, kata Allah, tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmah, membawa penebar damai untuk seluruh alam raya ini. Untuk kejelasan lebih lanjut, insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam Bisa. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya, usai jeda juga akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Tetap bersama kami di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Sebelum kita lanjut ngobrol terkait misi utama para nabi, terlebih dahulu akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Untuk dua orang penanya silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Pak Ustadz, saya Ibu Tina dari Bekasi. Apakah ada perbedaan misi dakwah Nabi Muhammad dengan Nabi sebelumnya? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mumun ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana strategi misi dakwah Rasulullah? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, apakah ada perbedaan misi dakwah dari Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya? Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana strategi misi dakwah dari Rasulullah? Silakan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Apakah ada perbedaan misi Rasulullah dan nabi-nabi sebelumnya? Dari sisi akidah atau tauhid tidak ada perbedaan, sama mengajarkan la ilaha illallah. Dalam kita menjalani agama itu kan ada yang paling mendasar namanya akidah atau tauhid itu tadi. Ini semua nabi misinya sama. Kemudian yang lanjutannya ada namanya syariat. Lah kalau syariat ini berbeda-beda. Antara satu nabi dengan nabi berikutnya berbeda-beda karena memang kondisinya berbeda. Contoh, kalau syariatnya Nabiullah Musa dan umatnya kaum Bani Israel itu umatnya Nabi Musa. Dulu syariatnya kalau ada orang bertamu ke rumah kita, maka sepertiga harta kita adalah milik tamu. Enak ya? Jadi kalau ibu punya motor 3, saya bertamu ke rumah ibu, motor yang 1 punya saya. Nah iya, muter, jadi gak usah kerja, cukup aja bertamu, keliling. Itu dulu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ketika itu syariat di masa Rasulullah SAW dirubah. Kalau bahasa undang-undang apa namanya? Amandemen. Kalau bahasa agamanya namanya nasakh. Nasakh itu merubah aturan. Menghormati tetap wajib, tetapi tidak sampai sepertiga harta yang dipunya itu dikasih ke tamu. Cukup kita menghormati tamu dengan cara yang diajarkan oleh Rasul. Ketika mengucap salam kita jawab. Mungkin kita jawab salam juga kadang dengar lagunya dulu ya. Kalau lagunya yang melas, jawabnya maaf. Nah ya kan kalau assalamualaikum. Lah ketika ada orang salam kok suaranya kita kenal banget. Waduh, tagihan panci nih mah. Anak suruh maju. Nah, tamu kewajibannya hanya menghormati, menyuguhi dan lain-lain sesuai dengan kemampuan kita, enggak boleh dipaksakan dalam agama kita. Tapi kalau dalam syariat yang dulu ya begitu. Contoh kedua, syariat Bani Israel atau Nabi Musa alaihissalam, ketika ada baju kita yang terkena najis itu enggak bisa dicuci, dipotong, dibuang. Lah ya kalau yang kena najis ujung sini loh ya. Lah yang kena najis di sini, walah bolong. Tapi syariatnya Nabi Muhammad SAW enggak, cukup disucikan. Asal udah hilang baunya, warnanya, rasanya, udah suci lagi. Jadi kalau dari sisi syariat antara nabi satu dengan nabi berikutnya berbeda-beda. Kemudian konsekuensi syariat juga berbeda-beda. Kalau umat Nabi Muhammad sebanyak apapun dosa, kecuali dosa 2 itu, yaitu zina dan durhaka pada orang tua, azabnya, siksanya ditunda. Maka kalau lagi ngumpul jejer-jejer begini, orang yang banyak dosa sama orang yang banyak pahalanya samar. Enggak kelihatan. Biar pendosa luar biasa asal dipakein pakaian syar'i, enggak kelihatan.
Lah iya. Itu enaknya jadi umat Nabi Muhammad. Biar sedosa banyak apapun dosa yang kita lakukan, azabnya nggak kelihatan. Coba seandainya kita melakukan dosa satu, wajah bengep. Gitu. Mungkin datang ke sini nih wajahnya pada bengep semua. umpama. Untungnya konsekuensi syariat atau pelanggaran yang kita lakukan itu hukumannya nggak langsung di dunia. Lah kalau dulu umat Nabi terdahulu begitu melakukan kemaksiatan sekali dua kali dinasehatin nggak bisa, sikat habis. Umat Nabiullah Nuh dinasehatin nggak mempan, sekali dua kali Nabiullah Nuh-nya udah nggak kuat lagi, mohon sama Allah, ya Allah habisin aja orang-orang yang kurang ajar begini, turun banjir, habis. Termasuk anaknya, anaknya nggak nurut, umat Nabi Nuh habis. Umat Nabi yang lain ya begitu. Umat Nabi Lot ya begitu, dinasehatin kalau rumah tangga itu laki sama perempuan, perempuan ya sama laki. Lah umat Nabi Lot laki sama laki, perempuan sama perempuan. Lah sekarang ada orang yang begitu bilangnya katanya modern. Modern apaan? Zaman Nabi Lot sudah ada. Lanang aro lanang, wadon aro wadon. Loh ya ngapain ya? Dinasehatin sekali dua kali nggak mempan, azab turun, mati semua, termasuk istrinya. Nabiullah Lut dalam satu riwayat istrinya itu ya punya suami tapi punya selingkuhan bukan laki-laki, perempuan. Ya Allah, itu dulu. Lah sekarang ada orang yang mengatasnamakan itu, bilangnya kehidupan modern, bilangnya kebebasan. Ya Allah, wis boh. Lah untungnya umat sekarang azab dari dosa-dosa yang dilakukan ditunda. Coba kalau langsung terima kayak umat Nabi Lot, habis. Itu sisi perbedaannya antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Lah kemudian strategi dakwah Rasulullah bagaimana? Rasulullah ketika menerima wahyu pertama beliau di Gua Hira yang kita hafal dengan nuzulul Quran itu, turunnya Quran. Beliau kemudian diperintahkan untuk mensiarkan itu. Pertama yang beliau dakwai adalah orang-orang terdekat secara personal. Satu-satu, istrinya, keponakannya, tetangga, pokoknya orang-orang terdekat. Atau dalam masa itu disebut dengan dakwah yang masih sembunyi-sembunyi, belum berani terang-terangan. Kemudian setelah mulai yang ngikut mulai banyak, dan pertama kali Rasulullah berdakwah secara terang-terangan ketika sahabat Umar masuk Islam. Umar ini kan kalau bahasa kita sekarang, apa ya orangnya ya? Wis, pokoknya macam-macam sikat. Beliau ketika menyatakan diri masuk Islam langsung matur bilang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kalau memang ajaran ini benar, maka kenapa harus takut? Ayo kita dakwah secara keluar. Kemudian Umar bin Khattab teriak-teriak di depan orang-orang Quraisy, dia bilang, siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, silahkan maju, halang-halangi dakwahnya Muhammad, saya yang maju. Umar. Langsung Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Untuk kelanjutannya insya Allah nanti di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjut ngobrolnya terkait dengan strategi misi dakwah dari Rasulullah. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Ngopi, Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Di segmen sebelumnya tadi sempat terputus Pak Ustadz terkait dengan strategi misi dakwah Rasulullah dari yang awalnya sembunyi-sembunyi hingga akhirnya terang-terangan. Silahkan dilanjut. Baik, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan juga jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa Rasulullah dalam mengemban misi dakwahnya
beliau pertama dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah masuk Islamnya sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau berdakwah mulai dengan cara terang-terangan. Kemudian strategi yang beliau terapkan selanjutnya adalah membuat kaderisasi. Ini penting. Kita dalam membangun satu majelis taklim, satu pergerakan tertentu, pengkaderan itu sangat-sangat penting. Jangan sampai dari tahun ke tahun sampai berpuluh-puluh tahun nggak ada kader sama sekali. Itu aja. Kadang penyakitnya, mohon maaf, majelis taklim, masjid dan lain-lain itu isinya cuma 4L. Kalau bahasa orang Betawi, lu lagi. Yang jadi MC yaitu, yang baca Yasin yaitu, yang baca Ratibul Haddad yaitu, yang ceramah ya itu. Enggak ada kader sama sekali. Ini calon-calon berhenti, enggak akan berlanjut. Rasulullah itu sangat mengkader para dakwahnya, para sahabatnya. Maka pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus atau mengangkat seorang panglima perang yang usianya baru 19 tahun. Namanya Usamah. Ada seorang yang masih muda, cuman punya potensial ini anak muda, usia 19 tahun diangkat sebagai panglima perang. Padahal bawahannya itu ada panglima senior Khalid bin Walid yang belum pernah terkalahkan. Bawahannya ada sahabat-sahabat yang lain, tapi kenapa Rasulullah menunjuk anak muda yang baru 19 tahun? Ini menunjukkan bahwa pentingnya kita di masyarakat itu kalau memang ada anak muda yang potensial, kenapa enggak harus dimajukan? Ini jangan yang tuir mulu. Ambil batuk-batuk sambil ngimamin. Makanya kadang kalau ada orang yang sudah sepuh ngimamin terus, bagus. Tapi dari sisi lain kaderisasi tidak jalan. Anak-anak kita walaupun dari pesantren sekian tahun hafalannya banyak, tapi kalau enggak terbiasa jadi imam, begitu ngimamin gemeter. Baca Al-Kafirun bisa enggak pulang-pulang itu. Wala anak terus enggak kelar-kelar. Apal dia kalau enggak ngimamin apal, tapi ngimamin apalagi di belakang ada bapaknya, ada calon mertua. Wis. Tambah gemeter. Tapi kalau dia sudah terbiasa, makanya perlu kader. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkader itu sangat penting. Maka tadi beliau mengangkat seorang yang masih muda, belum genep 20 tahun diangkat. Ini kadang mohon maaf, ada orang yang masih berpikiran kolot jadul. Pokoknya kalau belum tua belum boleh jadi imam. Ya Allah, ukuran jadi imam itu bukan harus tuanya. Yang pertama adalah qori itu yang bacaannya bagus. Yang kedua faqih, orang yang ilmu agamanya mumpuni, bukan orang yang tadi bukan. Jadi yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mendakwahkan syiar agama ini diantaranya adalah membangun kader. Kita pun ya harusnya begitu. Ada anak-anak kita yang adanya potensial, ya wis sekali-kali diajak biar dakwah ini tetap berjalan. Dan inilah misi utama para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga topik ngopi kita pada hari ini terkait misi utama dari para nabi bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Simple TV, News, Sport, Entertainment.